Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu anak-anak sekalian. Untuk kali ini kita akan lanjutkan materi kita. Kalau untuk kali ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Dalam ukuran pemusatan data ada beberapa yang ingin kita bahas, tapi yang salah satunya itu adalah menentukan nilai rataan atau MIAN, atau yang sering kita sebut rata-rata. Kalau di SMP itu sering kita dengar rata-rata, itu dalam MIAN. Dalam menghitung rata-rata ada dua kelompok ya, yaitu menghitung data tunggal. Nama itu data tunggal nanti kita lihat, dan ada namanya main data kelompok ya, jadi data tunggal dan data kelompok. Untuk menghitung data tunggal, persamaan yang kita gunakan, kalau di SMP itu biasanya seperti ini, X bar, ini namanya X bar ya, X bar yang ada tanda kurang di atas itu namanya X bar, sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya sampai Xn. Maksudnya berapapun data yang kita hitung dijumlahkan kemudian dibagi banyaknya data ya. Atau dalam bahasa notasi sigmanya, ini dalam bentuk notasi sigma. Kalau di SMP itu bentuknya seperti ini. Kalau dalam SMA atau SMK biasanya kita dalam bentuk seperti ini, tidak lagi dalam bentuk seperti ini, tapi maknanya sama. Maksudnya dari ini adalah sigma. Sigma artinya jumlah dari XI. Maksudnya XI itu nanti saya bahas ya. XI sebanyak N ya, maksudnya sebanyak anggotanya. Itu sama dengan 1, maksudnya dimulai dari urutan pertama. Jadi berapapun urutan pertama itu yang dihitung di sini di XI. X urutan pertama maksudnya seperti itu. Untuk data kelompok seperti ini. Langsung saja untuk notasi sigmanya, jumlah FI atau frekuensi pertama ya, sama dengan 1 itu I pertama maksudnya. Frekuensi pertama dikalikan dengan XI, kemudian ini jumlah ya, di hasil perkalian antara FI dan XI, maksudnya dijumlah sebanyak N. Per hasil dari XI dijumlah sebanyak N dari urutan pertama. Jadi itu ya, Anda harus pintar-pintar membaca rumus, karena dalam matematika itu anak sekalian, kenapa kita kesulitan? Karena kita tidak tahu memahami rumus. Itu biasanya. Ya, keterangan N itu adalah banyak dantum. Kalau yang tidak mengerti dantum, silakan buka materi awal. X bar itu adalah MIAN, FI itu banyak frekuensi. FI adalah banyaknya frekuensi. Ya, oke, kita lanjut untuk data tunggal terlebih dahulu. Kita menemukan contoh ya, langsung saja kita bahas contoh. Misalnya nilai 10 orang peserta ujian matematika SMKN 8 Bone adalah 7856 sampai dengan 50 ya. Sampai dengan 50. Tentukan nilai rata dari nilai tersebut. Ini namanya data tunggal ya. Data tunggal itu data seperti ini. Belum ada frekuensi, belum ada apa-apa, itu namanya data tunggal. Diketahui dulu N sebanyak 10, maksudnya itu N banyak dantumnya ini ya, 10. I pertama itu adalah ini, di urutan dari awal berarti 78 ya. Kita tulis rumusnya. N sama dengan 10, jumlah dari X urutan pertama sebanyak 10 kali. Ini maksudnya seperti ini, 78 tambah 56 ya, ditambah sampai urutan terakhir N ke 10 dibagi 10, sama dengan 700 dibagi 10 sama dengan 70. Berarti nilai rata-rata dari data tunggal di atas adalah 7. Oke, kita lanjut untuk data kelompok. Untuk data kelompok, tentukan nilai rata-rata dari data tabel berikut. Misalnya ada tabel ya, ada soal seperti ini, nilai dari 40 sampai 49, misalnya ada seperti ini, namanya data kelompok. Sudah ada frekuensi atau FI, kita suruh tentukan rata-ratanya.
Seperti yang kita ketahui rumusnya seperti ini. Waduh Pak, bagaimana ya rumusnya seperti ini? Seram sekali. Nah, jangan, tenang saja. Kembali lagi ke pembahasan awal, Anda tidak bisa matematika karena Anda tidak memahami apa arti rumus itu sendiri. Jadi yang kita cari di sini adalah tinggal kita cari hasil atau jumlah dari perkalian FI dengan XI. Kemudian jumlah dari XI sebanyak N. Oke, artinya kita buat tabel aja. Jadi matematika itu tidak seseramkan apa yang dilihat dari rumus. Oke. Frekuensi ya, FI. Nilai tengah itu XI. Paham ya? Frekuensi FI, nilai tengah, FI sudah ada. Tinggal kita cari XI-nya saja. Titik tengah. Nah, pasti Anda sudah tahu kan bagaimana mencari titik tengah. Kalau yang kurang paham lagi bagaimana cara mencari titik tengah, silakan buka video saya yang sebelumnya, itu ada penjelasan mengenai titik tengah. Jadi titik tengah itu saya jelaskan kembali. Ini 40 ditambah 49 dibagi 2. Ya, 40 tambah 49 dibagi 2. Maka dapat 44,5 sampai seterusnya. Sekarang XI kan sudah ada. Ini XI sudah ada ya. Sudah ada. Berarti yang kita cari tinggal perkalian antara FI dengan XI. Lanjut ya. Perkalian 4 kali 4,5 sama dengan 178. 6 kali ya tinggal dikali aja. Sudah dikali, kemudian diurutkan ke bawah dan jumlah hasilnya adalah 1/975. Setelah itu saya ulang kembali, ini rumusnya keliru ya. Di sini FI bukan XI sebenarnya. FI saya ulang lagi. Di situ adalah FI bukan XI. Jadi, maka penyelesaiannya ini 1975 dibagi 30. Di sini FI ya, bukan XI. Minta maaf karena salah pengertian. Jadi hasilnya adalah 65. Jadi tinggal dibagi saja. Aman ya? Jadi sekali lagi, pahami rumusnya, apa yang diminta oleh rumus, maka temukan solusinya. Itulah matematika. Akhir kata, billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.